Pengurus Mahepel FEB Universitas Lampung membantah keras adanya tindakan kekerasan dan kontak fisik saat pelaksanaan diklat yang menyebabkan salah seorang peserta meninggal dunia. Polemik seputar kematian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Pratama Wijaya Kusuma, yang dikaitkan dengan kegiatan pendidikan dan latihan organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau Mahepel FEB Unila terus bergulir. Menanggapi berbagai tudingan yang beredar luas, pengurus dan ketua Mahepel akhirnya angkat bicara. Panitia kegiatan Mahepel membantah adanya kekerasan fisik maupun kontak fisik dalam kegiatan tersebut. Selama kegiatan, panitia memberikan materi aktivitas alam seperti merayap dan membangun. Selama saya mengikuti Diksar itu, kami tidak ada melakukan kekerasan atau kontak fisik. Kalau untuk push up, sit up, itu sebenarnya salah satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan fisik dari seorang peserta. Meskipun membantah adanya kekerasan, Mahepel tidak menampik adanya kekurangan dalam pelaksanaan diklat, terutama soal tidak disertakannya tim medis resmi. Yang dimaksud kelalaian itu kelalaian terhadap tidak adanya tim medis, ya kan? Karena SOP untuk dekanat mengeluarkan izin itu seharusnya ada tim medis yang dibawa oleh Mahepel atau panitia itu di lokasi Diksar. Nah itu ternyata kawan-kawan Mahepel sudah menghubungi kawan-kawan Pakis sebenarnya untuk tim medis, tapi pada hari H Pakis ternyata ada acara lain dan juga tidak bisa hadir. Sebelumnya, Diksar diikuti oleh 6 orang mahasiswa termasuk korban. Korban diduga mengalami kekerasan fisik dari senior berupa ditendang di bagian perut hingga dada dan diperintahkan untuk minum spiritus. Namun sampai dengan saat ini penyelidikan masih berlangsung di Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung akan melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan senior Mahepel terkait mahasiswa FEB Universitas Lampung yang tewas usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar. Polisi juga akan memintai keterangan terhadap dokter yang memeriksa dan penanganan medis saat korban dibawa ke rumah sakit. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Lampung telah menerima laporan resmi dari Wirnawani, ibu dari almarhum Pratama Wijaya Kusuma, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Lampung Unila, yang meninggal dunia usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau Mahepel. Polisi berencana meminta keterangan panitia pelaksana kegiatan maupun senior organisasi Mahepel FEB Unila untuk memastikan apakah dalam kegiatan tersebut terdapat unsur pelanggaran hukum atau tindak pidana. Selain itu, Polda Lampung juga akan mengundang pihak rumah sakit yang pertama kali menangani korban, termasuk dokter yang memeriksa atau melakukan visum saat korban dibawa ke rumah sakit. Kemudian rencana ke depan kita akan mengundang untuk klarifikasi teman dari korban ada 5 orang. Kemudian juga nanti kita akan mengundang untuk klarifikasi dari pihak Unila penyelenggara kegiatan, itu kita akan undang untuk klarifikasi. Kemudian juga kita nanti akan mengundang juga pihak rumah sakit yang pertama kali menangani korban pada saat dibawa ke rumah sakit, dan juga nanti dokter yang melakukan pemeriksaan atau visum pada saat kejadian atau pada saat dibawa ke rumah sakit, itu juga nanti kita akan undang untuk klarifikasi. Pratama Wijaya Kusuma diduga menjadi korban kekerasan fisik saat mengikuti Diksar Mahepel FEB Unila yang digelar di kawasan Gunung Betung, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 14 hingga 17 November 2024 lalu. Diketahui Diksar diikuti oleh 6 orang mahasiswa termasuk korban.
Korban diduga mengalami kekerasan fisik dari senior berupa ditendang di bagian perut hingga dada dan diperintahkan untuk minum spiritus. Selain mengalami penggumpalan pembuluh darah di kepala, korban Pratama juga mengalami sejumlah luka di tubuhnya seperti di leher, di bagian siku tangan kiri, dan di atas perut. Setelah mengikuti Diksar, korban mulai sakit-sakitan dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. Karena kondisinya semakin memburuk, korban kemudian dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.